Materi kali ini, hubungan pragmatik dengan ilmu lainnya. Hubungan pragmatik dan filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Parker, berpendapat bahwa pragmatik adalah kajian tentang bagaimana bahasa digunakan untuk komunikasi. Hubungannya dari penjelasan Aristoteles tentang filsafat itu terdapat retorika, yang mana itu membuktikan bahwa filsafat dan pragmatik erat kaitannya. Kenapa demikian? Karena retorika adalah kegiatan berbicara, tentunya itu adalah bahasa. Sangat erat dengan pengertian pragmatik menurut Parker. Hubungan pragmatik dan wacana. Pragmatik berhubungan dengan wacana melalui bahasa dan konteks. Hubungan wacana dan pragmatik yaitu berkenaan dengan hasil ujaran, pembicara dan pendengar, dan penulis pembicara. Hubungan pragmatik dan gramatikal. Pragmatik dan gramatikal merupakan dua hal yang menyatu dalam suatu kerangka acuan studi linguistik, sebab pada dasarnya studi kebahasaan secara umum dialamatkan pada dua hal, yaitu pada segi bentuk dan fungsi. Pragmatik lebih mengkaji aspek fungsi, sedangkan gramatikal lebih mengkaji wujud atau bentuk. Contoh, tolong ambilkan buku pragmatik di meja Bapak. Fungsinya pragmatik, agar orang lain dapat mengambilkan buku milik dosen tersebut. Bentuknya gramatikal, kalimat perintah atau permintaan. Dengan demikian, antara bentuk dan fungsi dalam sebuah bahasa tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, dalam penerapannya, antara pragmatik dan gramatikal tidaklah sejalan, karena pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih fokus pada bentuk sebuah tuturan. Pragmatik dan semantik. Hubungan pragmatik dan semantik berawal dari buah pemikiran Charles Morris yang melahirkan konsep ilmu tanda atau yang dikenal dengan istilah semantik. Morris membagi kajian semiotik atas 3 bidang, yakni sintaktis, semantik, dan pragmatik. Berdasarkan hal itulah terlihat bahwa semantik dan pragmatik sama-sama berada dalam naungan kajian lebih besar, yaitu ilmu tentang tanda atau semiotik. Pragmatik dan semantik merupakan dua cabang linguistik yang sama-sama memfokuskan kajian pada aspek makna suatu bahasa, namun dalam prakteknya tidak bisa disamakan. Morris memberikan batasan semantik sebagai telaah mengenai hubungan formal di antara tanda atau lambang dan objeknya, sedangkan pragmatik sebagai telaah mengenai hubungan di antara lambang dan penafsirannya. Contoh, ketika saya di rumah teman melihat bunga dan berkata, bunga itu sangat cantik sekali, secara semantik akan melahirkan pemahaman bahwa bunga itu cantik sekali dan baru pertama kali saya melihatnya, bahkan lebih cantik dari bunga yang pernah saya lihat. Secara pragmatik mungkin berarti sebuah tanda permintaan atau keinginan agar teman saya itu memberikan bunganya pada saya untuk saya miliki dan dibawa pulang ke rumah. Pragmatik dan sosiolinguistik. Antara pragmatik dan sosiolinguistik punya keterkaitan yang mendasar. Sosiolinguistik memfokuskan kajian bahasa dihubungkan dengan masyarakat penuturnya, berfungsi untuk mengantisipasi agar proses komunikasi berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan karakteristik penuturnya. Sedangkan pragmatik lebih fokus pada kajian bahasa dihubungkan dengan konteks pembicaraan, berfungsi untuk memperlancar proses komunikasi di tengah masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa pragmatik dan sosiolinguistik punya keterkaitan dan saling kontribusi antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh, di rumah saya ada 2 orang tamu dan saya berkata, silahkan dicoba keripik buatan sayanya. Secara sosiolinguistik, pada dicoba berarti makanan sedikit saja, dan pasti mereka hanya akan memakan sedikit saja. Padahal secara pragmatik, saya ingin keripiknya dimakan secukupnya oleh tamu saya, bahkan sampai habis juga boleh. Pragmatik dan psikolinguistik. Hubungan pragmatik dan psikolinguistik terlihat dari sumbangan teori psikolinguistik dalam memahami makna pragmatik. Psikolinguistik lebih fokus pada hubungan bahasa dengan pemikiran manusia. Jadi faktor pemikiran dan psikologi sangat penting perannya. Kaitannya dengan pragmatik, sebuah tuturan pragmatik akan lebih mudah dipahami bila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Contoh, saya menegur adik saya yang pulang tengah malam. Dari mana kamu? Secara psikologi, kalimat tersebut bermakna
bermaksud menanyakan tempat di mana adik saya berada sebelum itu. Jawaban adik saya dari rumah teman. Secara pragmatik, kalimat tersebut merupakan sebuah teguran mengapa adik saya pulang tengah malam. Jawaban yang seharusnya, maaf kak, tadi ketika saya mau pulang dari rumah teman, ban motor saya bocor dan kesulitan mencari bengkel yang buka, sehingga saya pulang larut malam. Seharusnya adik saya menyadari bahwa ungkapan bahasa yang saya gunakan sangat berkaitan dengan kondisi psikologi saat itu, yaitu sedang marah atau sedang kecewa. Karena semua itu merupakan dari manifestasi dari adanya hubungan yang erat antara psikolinguistik dan pragmatik. Pragmatik dan linguistik. Kemunculan pragmatik dalam kajian ilmu bahasa itu disebabkan karena banyaknya fenomena penggunaan bahasa dalam percakapan sehari-hari yang komunikatif, namun tidak dapat dijelaskan secara linguistik. Oleh karena itu, pragmatik hadir untuk melengkapi ilmu linguistik. Contoh, Alawi, bagaimana? Ria, meluncur. Alawi, di halte ya. Secara linguistik, percakapan itu sulit untuk dipahami, tetapi dengan adanya pragmatik kita dapat memahami seperti berikut. 1. Ungkapan bagaimana yang saya ucapkan itu bermakna menanyakan apakah Ria sudah siap menuju halte, tempat yang saya dan Ria sepakati untuk bertemu. Kedua, ungkapan meluncur yang diungkapkan oleh Ria itu bermakna bahwa Ria sedang dalam perjalanan menuju halte itu. Yang ketiga, ungkapan di halte yang saya ucapkan itu menyatakan bahwa saya dan Ria bertemu di halte yang telah saya dan Ria sepakati. Sekian materi tentang hubungan pragmatik dan ilmu lainnya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pragmatik yakni Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD.